Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video sebelumnya, di sini Abdikos akan melanjutkan video part kedua tentang bagaimana Kenjaku menjadi sutradara jenius untuk menciptakan aktor MC bernama Itadori Yuji. Bukan hanya jenius, Kenjaku sangat kompeten untuk melakukan segala cara agar Yuji bisa tercipta dan dia menjadi setara dengan cinta bertepuk sebelah tangannya, yaitu Ryomen Sukuna. Karena di video sebelumnya Abdikos menjelaskan sampai topik kelima. Di video lanjutan ini Abdikos akan mulai pembahasan dengan topik ke-6 dan seterusnya. Dan seperti video sebelumnya, Abdikos disclaimer dulu kalau video ini adalah teori dari Abdikos, tentunya berdasarkan fakta yang ada. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Keenam, kontrak penyihir Kenjaku mempersiapkan lawan kuat untuk Sukuna. Sebelum perang besar era Heian, Kenjaku sudah menjalin kontrak dengan Yorozu yang mati dengan mudah oleh Sukuna setelah cintanya ditolak. Di sini Kenjaku menawarkan kontrak untuk kembali melawan Sukuna di era modern dan Yorozu menyetujuinya. Setelah perang era Heian berakhir dan menyegel Sukuna, Kenjaku menjalin kontrak dengan para penyihir kuat seperti Angel yang skuadnya dipukul mundur Sukuna dan Urotakako yang skuadnya dihabisi Sukuna. Kemudian ada Registar yang mengamati pertarungan era Heian, juga setuju untuk kebangkitan kedua dia di era modern sebagai pengamat pertarungan. Kemudian di zaman Edo, Kenjaku menemukan Ichigo Ryu dan Kashimu Hajime yang menurut Kenjaku cukup kuat untuk menjadi lawan Sukuna. Dan masih banyak lagi penyihir yang lain yang dikontrak Kenjaku, baik itu secara khusus untuk menghadapi Sukuna atau hanya untuk mengisi arena peperangan di Cooling Game. Ketujuh, pertarungan Zenin versus Gojo. Hidangan menarik untuk pertarungan puncak Sukuna. Masih di zaman Edo 400 tahun yang lalu, Kenjaku menemukan konflik super besar, yaitu antara pemimpin klan Gojo pemilik Six Eyes melawan pemimpin klan Zenin pemilik 10 bayangan. Ini adalah puncak dari rivalitas Gojo versus Zenin sebagai salah dua dari 3 klan besar Jujutsu. Pertarungan tersebut sangat dahsyat sehingga membuka mata Kenjaku kalau lawan terkuat yang bisa menjadi rival Sukuna kelak adalah pemilik Six Eyes dan teknik kutukan Limitless. Kedelapan, eksperimen Dead Painting. Usaha gagal Kenjaku dalam menciptakan Sukuna 2.0 karena klan Gojo dan klan Zenin terlalu kuat untuk ukuran Kenjaku. Maka dia mencoba menyusup ke klan besar terlemah, yaitu klan Kamo. Dia memiliki jasad pemimpin klan Kamo, yaitu Narutoshi Kamo, untuk melakukan eksperimen brutal, yaitu Kenjaku berusaha menirukan penciptaan Sukuna, di mana dia mengawinkan silang antara seorang perempuan dengan DNA khusus dan roh kutukan, dan ya dengan sangat kejam. Narutoshi Kamo aka Kenjaku menggugurkan janin tersebut mulai dari usia 9 bulan hingga 1 bulan, sehingga terciptalah 9 dead painting bersaudara. Dan ini adalah usaha gagal dan sia-sia dari Kenjaku untuk menciptakan sosok Sukuna. Dan ya karena perbuatannya ini, Narutoshi Kamo aka Kenjaku dijuluki sebagai penyihir paling kejam di sejarah dunia Jujutsu. Kesembilan, lahirnya penyihir terkuat era modern. Gojo Satoru calon terkuat lawan Zenin Sukuna. Tahun 1989, Kenjaku mengetahui kelahiran pertama dari pemilik Six Eyes dan teknik kutukan Limitless di keluarga Gojo. Ini adalah penantian panjang di keluarga Gojo setelah 400 tahun. Kenjaku pun senang dengan kelahiran Satoru Gojo ini. Dia adalah calon terkuat dari lawan yang nantinya akan bisa memuaskan Sukuna dalam pertarungan. Yang Kenjaku lakukan berikutnya adalah menunggu sampai keluarga Zenin melahirkan saingannya, yaitu pemilik 10 bayangan. Ke-10, reinkarnasi saudara kembar Sukuna. Diketahui Kenjaku menghalalkan segala cara. Entah bagaimana caranya, Kenjaku mengetahui kalau reinkarnasi dari jiwa saudara kembar Sukuna terlahir kembali dari keluarga Wasuke Itadori. Yap, Abdikos masih berteori sama kalau keluarga Itadori ini adalah keluarga penyihir yang terkutuk, di mana istri Wasuke Itadori melahirkan anak reinkarnasi dari saudara kembar Sukuna yang lebih humanis karena dia mendapatkan lebih banyak gen dari ibunya. Anak tersebut bernama Jin Itadori. Sayangnya Kenjaku agak terlambat mengetahui fakta ini, di mana Jin Itadori baru saja kehilangan istri tercintanya, yaitu Kaori Itadori. Entah Kaori mati saat menjalankan misi atau karena hal lain. Yang jelas Kaori ini adalah seorang penyihir tulen dengan teknik anti gravitasi. Kenjaku pun menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kembaran Sukuna. Dia menggali makam Kaori dan merasuki mayatnya, dan ya pada akhirnya Kaori hidup kembali sebagai Kenjaku.
Jin Itadori yang cinta mati pada Kaori akhirnya senang karena istrinya hidup kembali. Ke-11, eksperimen Sukuna 2.0 berhasil lahirnya Itadori Uji setelah kembali berkeluarga dengan Kenjaku. Entah dalam waktu berapa lama, Jin dan Kenjaku dikaruniai seorang anak pada bulan Maret 2003. Yap, anak tersebut adalah Itadori Uji. Ini adalah eksperimen paling berhasil dari Kenjaku dalam usahanya untuk menciptakan Sukuna 2.0, yaitu melahirkan anak bersama reinkarnasi kembaran Sukuna. Wasuke yang menyadari keadaan ini berusaha mengingatkan Jin, tapi Kenjaku mengancamnya untuk berhenti bicara yang tidak-tidak karena seorang bayi ingatannya sangat tajam. Jin sendiri tidak peduli karena Kaori yang sekarang telah berhasil memberinya keturunan. Ke-12, calon wadah lain Sukuna, bangkitnya teknik Megumi Fushiguro. Tentu saja Kenjaku terus mengamati 3 klan besar Jujutsu, di mana pada Desember 2003 atau 9 bulan setelah kelahiran Yuji, klan Zenin melahirkan anak dari seorang ayah yang terkena batasan surgawi. Yap, dia adalah Megumi Fushiguro. Awalnya anak ini biasa saja hingga di usia 6 tahun dia membangkitkan teknik kutukan yang akan menjadi rival Gojo Satoru, yaitu 10 bayangan, dan kebetulan sekali anak ini dilatih langsung oleh Gojo Satoru. Ke-13, Kenjaku beruntung Toji menghapus takdir Tengen, Six Eyes, dan Plasma Bintang. Agak sedikit flashback di tahun 2006, Kenjaku sendiri punya tujuan khusus untuk memulai Cooling Game, dan dia butuh membunuh wadah Tengen alias membiarkan Tengen berevolusi secara liar tanpa wadah. Tapi ya, dia selalu gagal karena Tengen, Plasma Bintang, dan Six Eyes terikat takdir untuk bisa bangkit kembali meski sudah dibunuh. Dari sinilah di tahun 2006 Kenjaku yang kesulitan menghentikan kebangkitan berulang kali antara wadah Plasma Bintang dan Six Eyes. Pada akhirnya beruntung karena Toji yang terkena batasan surgawi berhasil menghabisi wadah Plasma Bintang dan mencegah kebangkitannya kembali. Jadi ya, Riku Amanai adalah wadah Plasma Bintang terakhir. Kemungkinan ini nantinya akan memicu Gojo Satoru sebagai pemilik Six Eyes dan Limitless terakhir setelah kematiannya. Ke-14, strategi jahat Kenjaku untuk merusak Megumi Fushiguro. Sekitar tahun 2017 saat Sumiki Fushiguro di akhir semester kelas 3, Kenjaku mengutuknya saat Sumiki mengikuti temannya yang uji nyali di jembatan Yasuhachi, di mana Kenjaku memberinya objek kutukan Yorozu. Sumiki pun tertidur sejak saat itu. Hal ini membuat Megumi yang awalnya dablek dan berandalan menjadi sedikit depresi. Dia seperti rela menghalalkan segala cara demi bisa membuat kakaknya terbangun kembali. Yap, perusakan mental inilah yang kelak dimanfaatkan Sukuna untuk mengambil alih tubuh Megumi. Jadi ya, ada campur tangan Kenjaku di baliknya. Ke-15, Kenjaku menepati sumpah pengikat strategi untuk menuntun Yuji memakan jari Sukuna. Suatu hari benda kutukan jari Ryomen Sukuna dicuri oleh seseorang, di mana orang tersebut menempatkan jari Sukuna di sekolah Yuji. Dan entah ini kebetulan atau ada campur tangan seseorang, markas pusat Jujutsu menugaskan Megumi Fushiguro untuk mengambil benda kutukan tersebut. Dari sinilah Abdikos berteori kalau ini semua adalah perbuatan Kenjaku, mulai dari menempatkan jari Sukuna di dekat sekolah Yuji, termasuk membuat markas pusat Jujutsu, menugaskan Megumi sebagai pengambil jarinya. Dan faktanya memang demikian, Yuji termakan umpan Kenjaku ini, di mana dia mengambil jari tersebut. Tapi kejadian tidak berlangsung mulus karena Yuji mendapat kabar kakeknya meninggal, sehingga Yuji menyerahkan jari tersebut ke seniornya, sementara Yuji hanya membawa kotak jimatnya. Yap, Megumi dan Yuji bertemu dengan kotak kosong jari Sukuna. Strategi Kenjaku hampir saja gagal. Untungnya Megumi dan Yuji bergegas ke sekolah Yuji, dan akhirnya semua strategi Kenjaku berjalan mulus. Sukuna bangkit setelah Yuji memakan jarinya, plus Kenjaku berhasil menunjukkan ke Sukuna calon wadah dia berikutnya, juga lawan terkuat dia kelak, yaitu Gojo Satoru. Tapi ya, Sukuna sendiri awalnya tidak menyadari kalau ini adalah ulah Kenjaku, bahkan tidak mengerti apa maksud dari mempertemukan Gojo, Yuji, dan Megumi dalam satu tempat. Tapi pada akhirnya setelah melihat kekuatan Gojo dan menghadapi Megumi untuk kedua kalinya, Sukuna paham kalau Megumi punya potensi teknik kutukan yang setara Six Eyes dan Limitless. Dari sinilah Sukuna paham kalau ini adalah sumpah pengikat yang
yang coba dilunasi Kenjaku saat menjalin kontrak dengannya 1000 tahun yang lalu, yaitu membangkitkan Sukuna dengan kekuatan lebih dan menyediakan lawan terkuat di era modern. Dan ya, Abdikos tidak menyangka kalau 2 part ternyata tidak cukup untuk menjelaskan sutradara jenius Kenjaku dalam mendirect Yuji agar setara Sukuna. Berikutnya Abdikos akan buat video part ketiga di mana Kenjaku dan Yuji saling berkolaborasi untuk menciptakan Sukuna 2.0. Ya, pengaruh sutradara Kenjaku dan usaha keras aktor Yuji beneran saling berkolaborasi satu sama lain untuk membuat Yuji bisa setara Sukuna. Tidak percaya? Nantikan di video pembahasan part ketiganya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.